Terima kasih atas perjuangan baik Pak Tobing selama ini bagi negara. Pada kesempatan ini saya bertanya-tanya, sudah 77 tahun Indonesia merdeka dan sudah puluhan tahun anda mengajar di mana-mana perihal Pancasila. Selama waktu tersebut, bagaimanakah realitanya? Apakah anda tidak pernah sadar mengajarkan hal yang utopia tentang Pancasila? Terus terang aja, sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis. Kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Ini kan ajaib, negara Pancasila ini. Mulut selalu mengatakan aku Pancasila, hormat bendera merah putih, tetapi perilaku nonsen. Nah, itu penyebab pertama. Jadi solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian atau harus rebut kepolisian dari tangan mafia. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudara. Reformasi begini, wow. Perubahan lembaga, budaya begini begitu. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Apakah semua perundang-undangan sekarang ini ya bersumber pada Pancasila? Dengan tegas saya katakan banyak yang tidak. Sejak apa? Sejak masuknya infiltrasi asing lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Disitulah awal mula penggerogotan yang terjadi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi tahun 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Pembukaan pasal ayat 2 dan pembukaan ayat 2 dan 4. Kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jauh? Akibat arus global. Dan itu apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak. Ada yang mendesain sejak tahun 1945, didesain oleh United Nations. Jadi ketika kita masih menjadi anggota United Nations, jangan harap Pancasila jalan. Saya tegas katakan, saya ambil risiko dengan perkataan saya, karena saya tidak mau bangsa ini hancur. Saya siap untuk berdebat, berbicara dengan siapapun yang ada di bangsa ini, demi kembalinya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun, saya siap. Itu aksesnya berbeda. Yang sana dapat putusan yang ringan, yang dapat putusan yang berat. Nah, di situ rasa keadilan orang muncul. Di kemerdekaan kita untuk merasa lega bahwa kalau saya ke pengadilan pasti saya akan diterima, dilayani. Nah, sekarang macam-macam. Ini setiap hari saya dapat surat dari masyarakat dari Sumatera Utara, Kalimantan tuh yang kasusnya udah bertahun-tahun tapi nggak pernah diproses karena setelah mereka riset, oh ternyata pengacaranya ada temannya hakim, hakimnya adalah ponakannya jaksa. Kan bagaimana coba? Di rakyat walaupun dia marah, dia nggak punya akses untuk mengucapkan kemarahan. Jadi akses ya, nggak punya akses. Nggak punya akses. Itu yang jadi problem ya. Itu problem kita sekarang adalah akses. Aksesnya ditutup. Berarti memang tidak ada keadilan kalau akses nggak ada keadilan. Itu udah standar kalau orang tanya Indonesia adil nggak, ya nggak adil. Kita janji, kita jaga.
Saya sampai mengatakan, loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa. Saya kan begitu. Ini seperti kertas kosong yang nanti terserah isinya lebih lanjut itu mau diisi dengan apa. Itu terserah penguasa yang akan memimpin di situ. Nah, kalau kita menyatakan itu bertentangan, kenapa? Karena Pancasila itu sebenarnya isinya adalah moral. Ya, saya sudah ngajar nih Pancasila 24 tahun plus filsafat Pancasila. Itu isinya moral. Sedangkan moral itu, Mas, sebenarnya ini terlepas dari sedikit ya, dari langsung ke ajaran Islam ya. Moral itu sebenarnya juga punya karakter yang disebut dengan sebagai imperatif kategoris. Jadi imperatif kategoris adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Namanya ideologi buatan manusia. Ketika dikhianati untuk kepentingan atau untuk vestige interest, so pasti saya katakan maka ideologi itu akan dying. Ya sekarat lah ya, sekarat, bahkan saya katakan mati. Maka saya sampai mengatakan saya akan membuat buku ini ya. Jadi ada buku, ini Pancasila Not Found. Ini bukan main-main loh ini. Pancasila Not Found. Pancasila 404 not found. Pancasila tidak ditemukan. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Sudah sejak puluhan tahun lalu ya, baik orang luar negeri maupun dalam negeri menyatakan bahwa orang sini atau pejabat-pejabat sini itu hanya pandai bermusyawarah, bermufakat, memang pandai untuk membuat konsep-konsep, memang pandai. Tetapi ya pelaksanaannya itu ya tanda tanya besar. Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan yang terang, pelaksanaan yang positif, pelaksanaan yang transparan, jujur, dan benar-benar berfaedah bagi masyarakat banyak, bagi rakyat Indonesia. Itu yang dimaksudkan. Pelaksanaan yang negatif-negatif, yang korupsi, yang memeras, yang menindas, ya nggak usah ditanya lagi lah. Udah pada tahu, apalagi saat ini udah terbuka, semakin terbuka. Di Indonesia ini kita udah juara, bikin proposal, bikin seminar, gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita nih, saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte PKS, ya, perjanjian kerjasama, ya kan, MOU. Tapi udah gitu selesai, ya. Itu bukan di situ aja, di semua ormas. Yang actionnya nggak ada, follow up-nya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh pencitraan aja buang-buang waktu? Nah itu harus dirubah gitu. Dan ngomong jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Ya kan? Bagus kertas filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah ini harus kita robah gitu, ya kan. Pada tanggal 28 Desember 2021 sore, saya mendapatkan suatu pertanda getaran yang menyatakan bahwa nubuat Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya. Namun terlepas dari semua itu, pandangan manusia itu berbeda dengan pandangan Tuhan ya. Beredar isu-isu mengenai bubarnya Indonesia di tahun 2024 dan tidak adanya Presiden Indonesia setelah Jokowi adalah bertentangan berlawanan dengan nubuat Nabi Yesaya, yang menyatakan bahwa Indonesia berperan penting bagi dunia di masa akhir zaman. Indonesia tetap ada walaupun masih dalam penjajahan modern, masih bisa bertahan dan berperan penting di masa akhir zaman.